Saya ingin tahu cerita Mbak Dia, latar belakang Mbak Dia sehingga terjun di dunia performing art sampai sekarang. Itu berawal dari membuat kostum karnaval dan juga olah tubuh dan belajar dengan beberapa profesor seni tari dan budayawan tentunya. Dan saya sangat senang sekali untuk bisa masuk ke bidang itu. Akhirnya ditunjuklah saya untuk bisa mengajar di suatu lembaga yaitu Rumah Karnaval Indonesia. Bahkan juga berpeluang untuk bisa keliling beberapa negara. Ketika saya sudah beberapa saat di satu lembaga itu, saya ngerasa untuk bagaimana caranya saya untuk bisa mengembangkan lagi lebih tajam lagi eksplorisasi saya di bidang seni tari, seni pertunjukan, dan juga sisi kesenian saya tentunya. Saya terus belajar. Nah, dari situ saya mengambil sikap untuk mandiri dengan tim, yaitu DF Konseptual, yaitu Dea Vandari Konseptual di situ. Itu adalah jalur saya dan jalan saya ternyata untuk membuka peluang lebih besar lagi. Di situ ada beberapa pertunjukan-pertunjukan dan akhirnya saya bisa bekerja sama dengan link-link dan relation yang tentunya sebelumnya tidak mengenal saya jadi mengenal saya. Yang istilah katanya tadinya saya cuma hanya sekedar untuk berpartisipasi, bahkan akhirnya saya dipanggil untuk bisa maju secara mandiri, yaitu dengan membawa nama saya sendiri gitu kan. Nah, itu saya memberanikan diri, tapi juga ada supporting dari beberapa pihak. Jadi kayak dari guru-guru saya, dari senior-senior saya yang bisa memberikan potensial untuk lebih maju sih di bidang seni pertunjukan dan juga artistik gitu. Apa motivasi Mbak Dia sehingga Mbak Dia memilih untuk berkiprah secara mandiri pada ranah kesenian yang Mbak Dia gelutin sampai sekarang ini? Karena saya belajar untuk mandiri lepas dari lembaga, jadi otomatis saya berpikir bagaimana saya membuat karakter yang bisa out of the box, yang bisa keluar dari jalur yang seperti biasanya atau orang melihat tuh sudah umum. Saya tuh pengen ada sesuatu yang gebrakan baru dan ide baru. Nah, ketika itu saya ada satu pengalaman dan sampai sekarang masih berjalan, itu adalah karya saya Glow in Nusantara. Nah, Glow in Nusantara ini adalah karya tarian dengan painting glow in the dark, dan itu semuanya dilukis, ada yang di tubuh, ada di face, ada di tangan, ada di kostum, ada di mahkota misalnya ataupun aksesoris lainnya, dengan perpaduan tarian-tarian tradisi dengan penggabungan juga ada musik-musik tradisi diambil dari inspirasi tradisional, jadi akar budayanya. Ini pengalaman saya yang sebenarnya pun saya awalnya nggak berani mengeluarkan ini, tapi ketika saya udah konsultasi dengan beberapa orang-orang ahli di bidangnya gitu, jadi istilah katanya kayak budayawan, ada seniman juga yang mereka sudah punya pengalaman banyak, akhirnya saya memberanikan diri dan itu ternyata diterima, alhamdulillahnya diterima oleh masyarakat dan juga penikmat seni tentunya untuk bisa mendengarkan ataupun menyaksikan. Jadi inspirasi saya adalah pola Nusantara dan juga tarian maupun musik tradisional yang jadi akar budayanya Indonesia gitu. Bagaimana cerita sehingga tercetus lahirnya DF Konseptual? Ketika saya tampil, DF Konseptual ini adalah tim working yang secara produksional untuk membantu supporting saya untuk tampil, seperti itu sih sebenarnya. Lahirnya DF Konseptual itu kapan, Mbak? Dari tahun 2016. Apa yang menjadi inspirasi sehingga terlahir karya-karya yang inspiratif dari Mbak Dea? Konsep yang aku angkat untuk jadi sebuah pertunjukan biasanya berawal dari inspirasi dan ide. Ide dan inspirasi yang aku angkat itu biasanya karena pernah juga menggarap kolaborasi dengan beberapa fotografer. Misalnya dari sebuah foto, nah itu aku angkat untuk bisa menjadi sebuah tarian. Atau berawal dari lukisan, atau berawal dari sebuah mungkin entah cerita, entah mungkin itu hanya sebuah tulisan. Nah itu aku angkat untuk menjadi sebuah pertunjukan.
kalau ada klien nih Mbak, itu ide konsep pertunjukannya berdasarkan request mereka atau bagaimana? Request dan dari klien itu sendiri, biasanya itu saya menawarkan. Jadi katakanlah ada klien nih ya, klien datang dari suatu perusahaan, minta ada pertunjukan tarian yang bertemakan etnik misalnya. Ambil kata kuncinya aja sebenarnya, dari kata kuncinya itu sendiri. Nah, barulah keluar saya bisa memberikan, ini tarian apa saja yang saya bisa tampilkan. Mereka yang akan memilih, oh yang ini aja Mbak, misalnya tari, katakanlah ya konsepnya topeng. Oh ya, saya ambil konsep topeng aja gitu. Atau ini ada tarian konsep dengan artistik, misalnya batik ataupun kain gitu. Jadi saya juga menawarkan gitu. Jadi bukan sekedar request, aku pengennya kayak gini misalnya gitu. Tapi justru malah dari saya juga menawarkan, nih loh saya punya ini. Nah mereka akan feedback ke saya atau memfollow up saya mau memilih yang ini aja deh karena sesuai dengan konteks acaranya gitu loh. Jadi mix and match lah. Ide atau inspirasi yang melatar belakangi terlahirnya karya Mbak Dia yang bertema Glow in the Dark itu apa? Acara di Alila. Waktu itu acaranya momennya Earth Hour, prosesi mati lampu seluruh kota jadi satu, dan saya kebetulan waktu itu memang ditawarkan untuk membuat karya, tapi untungnya itu jadi peluang saya untuk mengeluarkan Glow in the Dark ini gitu, karena memang posisinya semuanya gelap, hanya dibantu sih dengan lampu UV ya tentunya untuk bisa mensupport painting Glow in the Dark saya. Dan itu diterima, antusiasnya luar biasa. Saya sendiri juga nggak tahu, sampai dengan beberapa media, ada media luar dan media di dalam juga yang meliput gitu. Nah, awalnya sebenarnya dari situ. Terus lama kelamaan di bulan berikutnya ada tawaran, ada panggilan lagi dari Kementerian Pariwisata. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa event ya. Ada juga di Kementerian Luar Negeri waktu itu di Indonesia, Afrika Forum di Bali waktu itu juga. Jadi istilah katanya ya membuat ikonik untuk Indonesia apa. Nah, ketika itu keluar Glow in the Dark, ya udah jadi muncul. Boleh Mbak Dia ceritakan inspirasinya dari mana? Di dalam pola Nusantara itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya mengambil tiga part waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, itu penggabungan semuanya juga dari berdasarkan penelitian. Jadi bukan yang sembarangan terus kita mau pasang pola di dalam situ gitu, tapi kita juga menanyakan langsung ke para ahlinya gitu. Jadi saya coba untuk nanya, ini artinya apa sih, terus maknanya apa, filosofisnya apa. Ada juga yang ragam hias ini contohnya kayak di Toraja. Nah itu ukiran kayu sebenarnya, nggak pernah diukir di badan, nggak pernah. Tapi itu aku coba mengeksplorasi, ketika di kayu bisa, kenapa nggak bisa di painting di badan ataupun di kostum gitu. Dan itu ada sisi penggabungannya. Menyesuaikan dari konsep-konsep yang akan diangkat di dalam suatu pertunjukan, itu nggak terlepas dari si acaranya itu. Misalnya requesting dari Bali, mintanya motif Bali. Dari maunya Bali sama Jawa, ya saya gabung pola Bali dengan Jawa gitu loh. Dengan istilah katanya dasarnya adalah tetap tradisi dan diambil dari aslinya gitu loh, diambil dari bentuk-bentuk aslinya gitu ceritanya. Ada saran-saran apa Mbak untuk teman-teman yang ingin terjun lebih dalam secara profesional, menekuni secara profesional di ranah performing art? Sarannya, 1, itu jangan pernah takut untuk mengeksplorasi apa yang kita sebelumnya nggak tahu gitu. Jadi harus kepo gitu loh, harus penasaran dulu. Terus ada semangat untuk bisa berkarya. Karena kalau orang nggak punya semangat untuk berkarya atau nggak ada dorongan untuk bisa lagi jadi maju gitu, kita akan buntu
otaknya juga buntu gitu ya. Jadi kayak jangan halu lah katanya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa kreatif dengan berinteraksi sebenarnya. Walaupun kita nggak bisa ketemuan misalnya di dalam masa seperti ini gitu, ataupun kita cari informasi. Jadi membuka peluang-peluang yang memang sekiranya kita mencari, memang kita yang mengeksplor gitu. Jadi bukan bola datang sendiri tapi kita yang jemput bola gitu. Jadi jangan sampai kita mati gaya. Jadi buatlah eksplorisasi diri untuk lebih banyak lagi apa yang kita tahu sebagai kita menentukan passion gitu loh. Menentukan passion apa yang akan kita tuju. Kalau misalnya kita udah tahu, kita penasaran, nah dari situ mungkin akan muncullah ide-ide baru, ada sesuatu yang mungkin trik atau konsep yang nggak pernah ada sebelumnya, terus kita hadirkan gitu, karena dari kekepoan itu, dari kepenasarannya kita gitu. Jadi ya lebih semangat, carilah inspirasi yang berdasarkan dengan potensi diri, dan jangan sampai kita kemakan arus, itu yang nggak boleh, karena kita lebih fokus kan, kita harus bisa fokus di dalam bidang kita yang mau kita tuju gitu. Jadi walaupun kita punya banyak cabang ilmu, tapi kita tetap harus ada satu yang fokus supaya bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam satu passion.